Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Pemirsa KM5 Channel yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bersama saya kembali Abdul Aziz dari Asnuter Aswajanu Center BCNU Bangil. Sebelum saya mulai kajian, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus LBMNU BCNU Bangil yang telah memberikan saya songkok dengan logo LBMNU. Semoga pemberian ini adalah pemberian yang berdampak positif dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya pakai nggih Pak Fauzi sebagai sekretaris LBMNU. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Idza arafta arikalane wis ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono mazkur, ing mengkono-mengkono mazkir yang diterangkan sebelumnya, fa'lam moko ngerti sira annal ing sakanane lafat iku wajib apa hamluhu nggawa ing lafat ala urfil mutakallimi ing atase pengadatane wong kang ngucapake bihi kelawan lafat. Ketahuilah ketika kemarin kita disuguhi penjelasan tentang lafat itu ada yang bermakna hakikoh, ada yang bermakna majas, kemudian masing-masing hakikoh dan majas itu ada yang bermakna lughawi, ada yang bermakna syar'i, ada yang bermakna urfi. Urfi sendiri ada dua macam, ada uruf khos dan uruf am. Setelah itu semua kita ketahui, maka ketahuilah bahwa penggunaan lafaz, penggunaan suatu kata itu wajib dibawakan atau diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mutakallim atau sang pembicara. Falafdu moko utawi lafat al-waridu kang tumeka apa lafat fi mukhatabati syar'i ing dalem omong-omongane syar'i, ing dalem omong-omongane wong kang nyalap syariat iku malu dan tanggungake apa lafat alal makna ing atase makna asy-syar'i kang bangsa syariat. Wa in kana namun ono wa in kana senajan ono iku lahu kaduwe lafat wa in kana senajan ono iku lahu kaduwe al-lafat kaduwe lafat sing mazkur kala wau apa makna urfiyun kang bangsa uruf au lughawiyun utawa kang bangsa lughah au huma utawa uruf lan lughah secara bersamaan li'annahu krana makna syar'i iku urfuhu urfe utawa pengadatane lafaz. Begini, maka ketika ada lafaz yang hadir di dalam pembicaraan syariat oleh sang syari', oleh yang membawa syariat, maka lafaz itu diarahkan kepada makna syar'i. Sekali lagi, bila ada sebuah kata yang ada di lingkup pembicaraan syariat oleh sang syari', maka lafaz itu harus diarahkan kepada makna secara syar'i. Misalnya, ketika dalam bab sholat, maka kata-kata sholat itu harus diarahkan kepada makna syar'inya sholat, yaitu aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim. Ketika permasalahan al misalnya, keluarga, al-ali, keluarga,
pada permasalahan syariat yang kaitannya dengan bacaan kunut misalnya, atau dalam permasalahan zakat misalnya, maka yang diarahkan kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena makna syar'inya ke situ. Beda lagi kalau nanti penggunaannya di makna lughawi, ya tidak diarahkan ke makna syar'i. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang kita ketahui di awal, bahwa lafaz atau penggunaan kata itu wajib diberikan arahan maknanya kepada kebiasaan mutakallim. Sehingga ketika dalam pembicaraan syariat ada sebuah kata, maka kata itu harus diarahkan kepada makna syar'i, tidak kepada makna yang lain, walaupun dia punya, misalnya punya makna urfi atau punya makna lughawi atau punya urfi dan lughawi secara langsung, secara bersamaan, tetap tidak, karena makna syar'inya yang dipakai, sebab itu di dalam kancah pembicaraan tentang syariat. Summa idza lam yakun nuli ari kalane ora ono iku lahu kaduwe mengkono lafaz, iku lahu kaduwe lafaz apa makna syar'iyyun kang bangsa syara', au kana utawa ono apa, au kana utawa tinemu apa makna syar'i, wasara falangengo akan anhu saking makna syar'i apa sarifun barang kang ngengokaken, fal mahmulu moko utawi barang kang den enggo alai ing atase al iku al makna al urfiyu kang bangsa pengadatan al amu kang umum. Dah beda lagi permasalahannya ketika lafaz tersebut tidak mempunyai makna syar'i, atau ada makna syar'i tapi ada hal lain yang membuat makna syar'inya itu tidak bisa digunakan dalam kancah pembicaraan tersebut, maka lafaz tersebut harus diarahkan kepada makna uruf yang umum, makna biasanya secara umum. Summa idza lam yakun nuli ari kalane ora ono iku lahu kaduwe lafaz, iku lahu kaduwe lafaz apa makna urfiyun kang uruf amun kang umum, au kana utawa ono apa makna urfiyun am, wasara falangengoaken anhu saking makna urfiyun am apa sarifun barang kang ngengokaken, fal mahmulu moko utawi kang den tanggungaken alaihi ing atase al iku al makna al lughawi kang bangsa lughawi kang bangsa bahasa, li ta'ayyunihi krana tertentune lafaz hina idzin ing dalem nalikane iki, hina idzin ing dalem nalikane iki lam yakun lahu maknan urfiyun. Dah, selanjutnya kalau ternyata dia tidak punya makna syar'i tadi ya, kalau tidak punya makna syar'i atau punya makna syar'i tapi ada hal-hal yang membelokkan sehingga tidak bisa menggunakan makna syar'i tersebut, maka yang diarahkan adalah makna uruf yang am. Nah, permasalahannya ketika itu tidak mempunyai makna uruf yang am, tidak mempunyai makna kebiasaan makna secara umum, atau ada makna secara umum tapi tidak bisa digunakan, maka pengarahan maknanya adalah terhadap makna secara bahasa atau kembali kepada makna aslinya, makna generalnya. Lita'ayyunihi hina idzin, karena ketika dalam posisi seperti ini maka kembali khusus kembali kepada makna lughah. Jadi makna peletakan pertamanya. Jadi begini, pembicaraan apapun yang menggunakan kata apapun, maka kata itu harus disesuaikan dengan tema pembicaraan tersebut. Kalau misalnya tema itu tema syariat, maka kata istilah kata di dalam tema tersebut, di dalam pembahasan dalam tema tersebut harus disesuaikan dengan tema yang ada. Kalau pembahasan syariat, maka kata itu harus dikembalikan kepada makna syariat, makna syar'inya.
Kalau misalnya ada makna syar'i, tapi ternyata untuk penggunaan makna syar'i itu ada sesuatu yang bertentangan, menunjukkan bahwa sebenarnya kata itu tidak digunakan untuk makna syar'i, maka berarti dikembalikan kepada makna umum yang biasa, makna uruf yang biasa, yang secara umum. Level selanjutnya ketika makna urufnya itu tidak ada, makna uruf tidak ada, tidak dipergunakan, atau ada makna urufnya, tapi ada suatu hal yang lain yang menyebabkan makna uruf secara umum itu tidak bisa dipakai, ya dikembalikanlah kepada makna secara lughah atau peletakan pertamanya, secara generalnya bagaimana. Nah, ini penggunaan kata ini biasanya penggunaan pemerincian penggunaan kata, kemudian penyesuaian makna untuk dipakai itu biasanya nanti dibahas di dalam ilmu usul dan ilmu qawaidul fiqhiyah, ilmu usul fikih dan ilmu qawaid. Biasanya pemakaiannya di situ. Yang paling banyak ya ketika di dalam ilmu usul fikih. Kalau dalam ilmu bahasa biasanya juga dibahas di beberapa pembahasan balaghah atau mantik. Wakadzalika kalau yang kun madzukir al-lafzu utawi lafaz al-warid kang tumeka apa lafaz fi mukhatabati ahli urfi ing dalem omong-omongane ahli uruf al-khasi kang khusus apa uruf tak baleni wakadzalika kalau yang kun al-lafzul warid fi mukhatabati syari' nggih al-lafzu utawi lafaz al-warid kang tumeka fi mukhatabati ahli urfi ing dalem omong-omongane ahli uruf, ahli pengatatan al-khasi kang khusus iku malu den tanggungake apa lafzul warid fi mukhatabati ahli urfi ala makna ing atase makna al-muta'arrafi kang wis den weruhi apa makna indahum mungguhe ahlul urfi. Begitulah lafaz kalau dihadirkan dalam pembicaraan suatu golongan yang khusus, suatu kelompok khusus, maka lafaz itu maknanya diarahkan kepada makna yang telah diketahui bersama oleh kelompok tersebut. Contohnya Faiza qala maka arikalan ucap sapa an-nahwi ulama nahwu masalah umpamane. Ngucape al-fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun ing ucapan al-fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansub. Al-fa'ilu fa'il iku marfu'un kang den rafa'aken. Wal maf'ulu lan utawi maf'ul iku mansubun kang den nasabaken. Wajib apa wajib? Apa hamlur rafi nanggungake rafa' wan nasbi lan nasab wal fa'il lan fa'il wal maf'ul lan maf'ul ala ma'aniha ing atase pira-pira maknane arba'ah al ma'rufati kang wis den weruhi apa ma'aniha fin nahwi ing dalem nahwu la ghairu ora liyane nahwu. Contohnya begini. Misalnya ada seorang ulama nahwu mengatakan fa'il itu rafa', maf'ul itu nasab. Hukumnya fa'il itu dirafa'kan. Hukumnya maf'ul itu dinasabkan. Maka kata-kata fa'il, maf'ul, rafa', nasab itu harus diberikan maknanya sesuai dengan pembahasan temanya. Karena di sini temanya tema nahwu, maka maf'ul di situ artinya adalah maf'ul secara nahwu, fa'il di situ artinya fa'il secara nahwu, rafa' artinya di situ rafa' secara nahwu, dan nasab di situ adalah nasab secara nahwu. Karena apa? Pembahasannya di dalam ilmu nahwu. Jangan sampai diarahkan ke makna yang lain. Misalnya rafa' nanti diarahkan kepada makna tasawuf, makna rafa' yang ada di dalam ilmu tasawuf, ya salah kaprah. Atau nasab diarahkan kepada makna nasab dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu akidah akhlak misalnya, yo salah kaprah. Karena jelas pengertiannya pasti berbeda. Maka sekali lagi ketika ada kelompok khusus
membawakan tema khusus dalam kelompok tersebut, maka kata-kata yang dipergunakan dalam kelompok khusus tadi maknanya diarahkan kepada kelompok khusus tadi, disesuaikan dengan yang digunakan di kelompok khusus tadi. Seperti tadi itu ada fa'il, ada maf'ul, ada rofa, ada nasab. Dalam istilah al-fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun, maka fa'il, maf'ul, rafa, nasab itu dikembalikan kepada istilah-istilah yang ada di dalam ilmu nahwu. Karena apa? Pembahasannya atau pembahasnya adalah ilmu nahwu. Begitu. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan yang lain. Kalau kita kembalikan kepada judul Al-Kawakibul Lama'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahlussunnati wal Jamaah. Syekh Ahmad Abdul Fadl ini mengajak kita untuk meneliti atau untuk memahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu telah menjadi istilah, telah menjadi resapan istilah bagi kelompok tertentu, sehingga nama ini nantinya tidak bisa dipergunakan oleh kelompok lain ketika oleh kelompok lain yang menggunakan definisi yang lain. Jadi karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata dari awal sudah digunakan oleh kelompok-kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian dikenal oleh ulama-ulama madzhabul arba'ah, maka berarti kata-kata Ahli Sunnah wal Jamaah ini sudah menjadi sebuah kata istilah yang dipergunakan dalam kelompok tertentu dengan kandungan makna tertentu, sehingga kelompok lain ketika menggunakan istilah atau kata tersebut dalam kelompok mereka tidak bisa disamakan maknanya dengan apa yang sudah digunakan dan diistilahkan oleh kelompok ini, yaitu kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Bagaimana rinciannya? Kita ikuti besok dalam kajian Al-Kawakibul Lama'ah di episode yang ke-10. Terima kasih. Semoga hari ini penuh dengan keajaiban, bulan puasa penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.